Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi klinis kita kali ini. Buat kalian para mahasiswa D3 keperawatan yang lagi siap-siap tempur buat uji kompetensi nasional atau UKOM, kalian ada di tempat yang tepat. Hari ini, kita bakal kupas tuntas bagian paling menantang dari pertanyaan keperawatan medikal bedah. Siapin fokus kalian ya, karena kita bakal ngebahas kasus-kasus yang beneran bakal nguji ketajaman insting keperawatan kalian di lapangan. Pernah nggak sih kalian ngerasa stuck pas ketemu soal yang nanya, apakah tindakan selanjutnya atau apa tindakan keperawatan yang paling tepat? Nah, jujur aja, ini emang bagian yang paling krusial, sekaligus paling sering bikin salah jawab di ujian. Kenapa? Karena soal-soal kayak gini nggak cuma ngetes seberapa jago kalian menghafal teori, tapi benar-benar menguji survival skill klinis kalian di dunia nyata. Pas kondisi pasien memburuk di depan mata kalian kan nggak punya waktu buat nebak-nebak, kalian harus bisa bertindak dengan cepat dan pastinya tepat. Oke, kita langsung mulai aja rintangan klinis kita dari fondasi paling dasar di kegawat daruratan ABC, airway, breathing, dan circulation. Di skenario-skenario ini, setiap detik itu benar-benar berharga. Coba dengerin baik-baik fokus data di kasus pertama kita ini. Ada bapak-bapak usia 70 tahun dengan PPOK, ngalamin penurunan kesadaran, dan lagi terpasang ventilator. Yang paling penting di sini, beliau nggak bisa ngeluarin dahaknya sendiri. Makanya kedengaran suara ngorok dan ronci yang parah. Ini kan jelas banget butuh disuction atau isap lendir ya. Tapi pertanyaannya, apa hal krusial yang harus banget kalian lakuin sesaat sebelum suction itu? Dari opsi A sampai E, prioritas mutlaknya adalah D, yaitu memberikan oksigen 2-5 menit. Kenapa gitu? Gini logikanya, pas kalian nyedot lendir, kalian tuh secara nggak langsung juga ikut nyedot oksigen dari saluran napas pasien. Jadi, kalian wajib banget melakukan hiperoksigenasi buat ngelindungin cadangan oksigen pasien sebelum jalan napasnya dibersihin. Kalau enggak, wah pasiennya bisa kena hipoksia fatal. Lanjut ke kasus kedua. Nah, yang menarik dari kasus ini, beda sama yang tadi, pasien lansia dengan pneumonia ini statusnya sadar. Dia gelisah, batuk-batuk, sesak napas, tapi kewalahan buat ngeluarin dahaknya. Terus ada suara ronci di paru kanannya, yang artinya ada penumpukan sekret kental di sana. Kira-kira intervensi apa yang pas buat pasien sadar kayak gini? Yap, buat kalian yang mikir D, kalian bener. Latihan batuk efektif adalah jawabannya. Karena pasiennya sadar dan masih punya refleks batuk, memandu dia buat ngeluarin sekret secara mandiri bakal langsung nyelesain akar masalah dari distres pernafasan dan bunyi ronci itu. Ini adalah intervensi mandiri kita sebagai perawat yang harus langsung dieksekusi. Sekarang bayangin kalian lagi jaga di meja triase IGD. Terus tiba-tiba chaos, 5 pasien masuk barengan. Ada yang sakit kepala hebat, luka tusuk di perut, serangan jantung, patah tulang panggul, dan satu lagi napasnya ngos-ngosan sampai 40 kali per menit. Kalau posisinya begini, siapa yang bakal kalian selamatin duluan? Jawabannya udah pasti C ya, pasien dengan frekuensi napas 40 kali per menit. Ingat terus prinsip ini. Pernapasan secepat itu menandakan pasien ada di ambang gagal napas seketika. Dalam skala prioritas triase ABC, masalah pernapasan alias breathing itu selalu, sekali lagi, selalu mengalahkan masalah sirkulasi kayak serangan jantung atau perdarahan hebat sekalipun. Pokoknya paru-paru di atas segalanya. Sip, kita masuk ke bagian 2. Sekarang kita bakal lihat gimana sih pola pikir do no harm ini diterapin ke kasus-kasus trauma fisik, ortopedi, dan kehilangan cairan. Coba perhatiin kasus pemuda 25 tahun pasca kecelakaan ini. Dia punya fraktur paha atau femur yang terbuka dan darahnya ngucur terus. Ditambah lagi ada tanda-tanda klasik shock hipovolemik. Ujung kaki tangannya mulai dingin, nadinya ngebut 100 kali per menit, dan tekanan darahnya udah drop ke 95/60. Tindakan apa nih yang paling krusial? Prioritas mutlak kalian di sini adalah B, resusitasi cairan. Mengembalikan volume cairan sirkulasi ke dalam tubuh pasien itu adalah kunci buat bikin organ-organ vitalnya tetap dapat suplai darah. Ini yang bakal bikin pasien trauma ini tetap bertahan hidup, sambil kalian bareng-bareng nyari cara buat ngehentiin sumber perdarahannya. Kasus selanjutnya ini ngetes seberapa waspada kalian sama komplikasi pasca tindakan ortopedi. Pasang bidai emang penting buat fiksasi tulang yang patah, tapi dengerin keluhan pasiennya. Kakinya mulai kesemutan dan terasa baal atau mati rasa di ujung area yang dibidai. Ini red flag banget nih. Tindakan pertama yang wajib kalian lakuin adalah A. Melonggarkan bidainya. Jangan pernah nyepelein keluhan kesemutan ya, soalnya itu tanda awal sindrom kompartemen. Kalau dibiarin kelamaan tertekan, jaringan dan syarafnya bisa mati permanen. Jadi tekanannya harus dilonggarin sesegera mungkin. Lanjut ke ronde ketiga, alias bagian 3. Di sini fokus kita bakal pindah ke komplikasi pasca operasi,
dan insiden keselamatan pasien selama di ruang perawatan. Di kasus ini, kalian lagi ngelihat pasien yang baru aja operasi usus buntu. Luka operasinya mulai nunjukin tanda-tanda awal peradangan atau mungkin infeksi lokal. Lukanya kerasa panas, nyeri, dan merah. Tapi ingat, catatannya di sini belum ada pembengkakan atau keluar nanah ya. Nah, apa tindakan kita? Pilihan yang paling bijak adalah C, melaporkan tanda infeksi tersebut ke dokter penanggung jawab. Kenapa kita nggak langsung ngasih antibiotik aja? Karena mendiagnosis dan ngasih resep antibiotik untuk infeksi area bedah itu butuh wewenang medis. Kita harus segera kolaborasi sama dokter, biar infeksi ini nggak keburu jadi sepsis. Nah, kontras banget sama kasus yang sebelumnya. Kalau yang ini, infeksinya udah kejadian dan kelihatan jelas. Ada nanah di lukanya, leukositnya melonjak ke 12.000, plus gula darahnya tinggi banget di 280, yang pastinya bikin jaringan makin susah sembuh. Kalau situasinya udah begini, tindakan mandiri perawat yang harus seketika dieksekusi adalah B. Lakukan perawatan luka. Tanggung jawab utama kita di sini adalah langsung ngebersihin nanah dan ngangkat sumber infeksi lokal itu pakai teknik aseptik yang ketat, biar lukanya bisa mulai proses penyembuhan. Coba deh kalian perhatiin tanda-tanda vital di kasus ini. Fokus utamanya ada di suhu tubuhnya yang bahaya banget, nyaris 40 derajat Celcius. Terus nadinya juga cepat dan bibirnya kering kerontang yang jadi tanda awal dehidrasi. Ini jelas hipertermia berat. Cara paling cepat dan efisien yang bisa kita lakuin buat nurunin demam se-ekstrim itu adalah C. Berikan kompres pada lipatan tubuh. Area kayak ketiak dan selangkangan itu kan punya pembuluh darah besar di dekat permukaan kulit, jadi transfer panasnya bakal jauh lebih maksimal buat mendinginkan suhu inti tubuh si pasien. Oke, ini kasus yang sering bikin panik di bangsal perawatan. Pasien jatuh. Ini benar-benar situasi yang high stress. Respons pertama kalian pas dengar kejadian ini bakal nentuin banget keselamatan pasien dan tentunya urusan legal kalian nanti. Selalu. Ingat ya, selalu pilih A, melakukan pengkajian pasien secara langsung. Kenapa? Karena mastiin nggak ada perdarahan otak tersembunyi atau patah tulang akibat jatuh, itu jauh lebih penting daripada kalian sibuk ngisi form laporan atau lapor ke kepala ruangan. Pokoknya prinsipnya, pasien dulu, kertas belakangan. Baiklah, akhirnya kita sampai di tantangan terakhir kita. Ini kasus luka bakar kimia yang cukup rumit akibat ledakan. Coba perhatiin, lukanya ada di area kritis yaitu wajah dan seluruh lengan kanan. Derajat lukanya 2B, skala nyerinya 7. Pertanyaannya, apa tindakan keperawatan terapeutik untuk merawat luka bakar ini? Nah, calon-calon perawat hebat sekalian, buat kasus terakhir ini sengaja nggak akan saya bahas jawabannya sekarang. Ini waktunya kalian unjuk gigi. Coba analisis fokus datanya baik-baik, temuin jebakannya di pilihan jawaban A sampai E ini. Kasih tahu saya, apa tindakan selanjutnya menurut kalian, dan jangan lupa sertakan rasionalnya di kolom komentar di bawah ya. Saya tunggu jawaban cerdas kalian, terus asah insting klinis kalian, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya. Salam kompeten!